gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Angkatan 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut ini saya sajikan pembelajaran daring menggunakan telepon WA untuk murid-murid saya di kelas 5 SDN 4 Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Ya, apa kabar anak ibu? Nampaknya di sini kalian sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Baiklah anak ibu, untuk semangat nasionalismenya, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baiklah anak ibu sekalian, sewaktu kamu masih duduk di kelas 4, masih ingatkah anak-anak semuanya tentang ciri-ciri makhluk hidup? Jadi, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah bergerak. Siapa yang tahu apa arti bergerak? Berpindah posisi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pada hari ini kita akan mempelajari organ gerak hewan dan manusia pada tema 1 di kelas 5. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia pada pembelajaran 1 yaitu organ gerak hewan. Di mana tujuan pembelajaran nantinya yang pertama, 1. Kamu dapat menjelaskan pengertian dari bergerak. 2. Kamu juga dapat menjelaskan 4 alat gerak pada hewan setelah mengamati PPT yang Ibu share di WA Group. Ketiga, setelah kamu mengamati PPT, kamu dapat menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan. Setelah melalui bimbingan yang Ibu share dari WA Group, kamu juga dapat membuat model alat gerak sederhana pada hewan. Kemudian, setelah nanti Ibu menyajikan PPT yang Ibu buat dan Ibu sharekan melalui WA Group, kamu juga dapat menentukan ide pokok suatu kalimat. Kamu juga dapat menentukan bagaimana cara menentukan ide pokok suatu kalimat tersebut. Setelah kamu mengamati PPT yang Ibu kirim melalui WA Group, coba kamu temukan hewan apa saja yang dapat kamu lihat. Banyak, Bu. Sapi dan kupu-kupu, Bu. Kucing, ular, Bu. Burung, Bu. Capung, Bu. Sekarang coba anak ibu amati alat gerak apakah yang digunakan pada hewan tersebut dan kegunaan alat gerak tersebut. Alat gerak sapi adalah kaki, gunanya untuk berjalan. Alat gerak kupu-kupu adalah sayap, gunanya untuk terbang.
Alat gerak badan adalah kaki, gunanya untuk berjalan. Alat gerak burung adalah sayap, gunanya untuk terbang. Alat gerak capung adalah sayap, sayap gunanya untuk terbang. Sekarang coba anak-anak buat model alat gerak hewan dengan menggunakan kertas atau karton. Kemudian kamu presentasikan alat gerak tersebut beserta fungsinya bersama kelompokmu dalam bentuk video dan dikirimkan melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Latifah. Perkenalkan, nama saya Bunda Citra Lestari. Baiklah teman-teman, inilah hasil model alat gerak yang saya buat, yaitu alat gerak gajah. Gajah mempunyai alat gerak berupa kaki. Fungsi kaki pada gajah adalah untuk berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bergerak adalah berpindah tempat. Alat gerak hewan bermacam-macam, diantaranya ada kaki, sayap, sirip, otot perut, dan sebagainya. Fungsi alat gerak pada hewan adalah untuk berjalan, melompat, terbang, meloncat, berenang, dan sebagainya. Pada WA Group yang sudah Ibu sharekan di situ tentang paragraf mengenai organ gerak hewan. Di situ coba kamu pahami atau kamu amati tayangan PPT tersebut. Kemudian kamu diskusikan dengan temanmu secara berkelompok tentang ide pokok yang terdapat pada suatu teks bacaan. Sebelumnya Ibu memberikan penguatan kepada kamu bahwa ide pokok adalah merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Jadi cara kamu menentukan ide pokok adalah dengan membaca secara keseluruhan. Kemudian kamu mencari kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Jika kalian menanggapinya dengan menyenangkan, coba tulis di kolom komentar dengan tanda senyuman. Apabila kalian tidak menyukai pembelajaran pada hari ini, boleh buat tanda bersedih atau tanda menangis. Sehingga kita dapat menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Di sini anak ibu mintakan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan salah seorang dari kalian mewakili. Oke, anak ibu pintar semuanya ya. Sudah memberikan kesimpulan yang tepat. Di pertama yang kita dapatkan bahwa bergerak itu sendiri adalah berpindah tempat atau berpindah posisi dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian alat gerak hewan itu bermacam-macam. Salah satunya adalah kaki, kemudian sayap, kemudian sirip, dan otot tersebut. Iya. Jadi gunanya itu adalah sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, kaki untuk berjalan, otot perut juga untuk berjalan. Dalam menentukan ide pokok, kita harus membaca secara keseluruhan dalam satu paragraf tersebut. Kemudian kita menentukan kalimat utamanya. Baiklah anak ibu, pertemuan kita pada hari ini mungkin hanya sampai sekian ya. Untuk pembelajaran berikutnya
Berikutnya, coba kalian baca tentang organ gerak manusia. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, baiklah alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa. Di sini doa kami mintakan kepada anak kami Kurniawan. Pada Kurniawan dipersilakan. Ya, terima kasih anak ibu semuanya.